Usai mendatangi rutan Sialang Bungkuk dan berbincang langsung dengan ratusan narapidana, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengakui ada tindakan kesewenangan dari petugas kepada para narapidana. Yasona memastikan para petugas rutan yang melakukan pemerasan akan ditindak pidana oleh pihak kepolisian daerah Riau. Yang lari lebih dari 400 orang, ya. Sekarang tinggal yang tertangkap, tinggal 179 yang belum tertangkap, belum kembali. Ada sebagian yang ditangkap, ada sebagian dikembalikan, ada sebagian menyerahkan diri kepada keluarga kemari. Jadi kita berharap nanti melalui ini juga saya meminta kepada orang-orang yang masih di luar ya supaya kembali daripada ditangkap, daripada dikejar sama polisi, Pak Kapolda di sini, Pak Kapolres, lebih baik menyerahkan diri. Keluhan-keluhan dari mereka saya sudah dengar. Betul-betul ada perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab dari staf. Ada pemerasan, ya, sengaja dibiarkan keadaan begitu padat di satu ruangan tertentu untuk diperas, ya. Dan saya sudah minta Pak Kapolda tidak hanya cukup sanksi administratif, saya minta oleh Pak Kapolda akan disidik secara pidana petugas-petugas yang mengambil uang, ya. Tidak bisa, kita nggak ada toleransi yang begitu. Disidik secara pidana yang memeras. Ya, mudah-mudahan cukup bukti nanti, kita harapkan cukup bukti, cari bukti, nanti terserah Pak Polisi bagaimana caranya, saya mau kasih pelajaran ditaruh juga di dalam, rasanya seperti apa, supaya tahu rasa juga, ya. Ini pelajaran berharga, dan juga kepada lapas-lapas, kalapas di seluruh Indonesia, supaya memperhatikan kondisi yang ada di rutan, ya, sekarang ini yang menjadi masalah, supaya menjadi perhatian. Ya, periksa KPLP-nya seperti apa, petugas pengamanannya seperti apa, jangan sampai ada lagi meras-meras. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kami kembali mengundang Anda untuk bergabung bersama kami terkait dengan dialog rumah murah ini. Nah, kembali ke Bu Rana, rumah murah tentunya hal ini atau program nasional 1 juta rumah rakyat ini adalah seperti angin segar bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri. Nah, tentunya ini Anda melihat ataupun masyarakat ingin tahu sebenarnya apa sih yang harus mereka siapkan? Paling tidak itulah syarat-syaratnya yang mereka ingin tahu kan. Paling tidak bagaimana caranya kami mendapatkan hal itu. Dan adakah memang yang harus kami miliki atau seperti apa? Iya, oke. Kalau yang untuk mencari info mengenai rumah, mungkin bisa datang ke bank di lokasi mereka yang sudah kerjasama dengan Kementerian PUPR untuk menyalurkan KPR, FLPP, dan SSB. Ini bank-bank BUMN semua? Atau banknya apa ada saja? Bank umum juga ada bank umum, yang swasta juga ada. Jadi ada BTN, BNI, BRI, kemudian Bank Artagraha. Nanti lengkapnya bisa lihat di websitenya kami ada komplit. Ada sekitar 27 bank yang sudah kerjasama, termasuk bank pembangunan di daerah BPD Jabar dan sebagainya udah kerjasama. Dan yang dari yang Ibu sebutkan tadi, sudah berapa banyak yang mengambil atau yang mendaftar? Total sampai sekarang sejak program FLPP diluncurkan, itu kan tahun 2010 ya, sudah hampir 500.000. 500.000 ya? Oke. 500.000 orang yang ngambil. 500.000 orang itu untuk yang seluruhnya. Bagaimana dengan yang baru saja kita lihat dulu yang di Cikarang, Tangsel, dan Depok? Kan sekitar kemarin yang akad 4.000-an. Yang sudah akad? Yang sudah akad. Berarti 4.000 ini sudah penuh, full? Full. Jadi nunggu selesainya tahap berikutnya dibangun, masuk lagi. Karena itu kan daerah industri, jadi memang demand-nya tinggi. Gitu. Dan itu kan syaratnya sebenarnya sangat mudah. Selain penghasilan di bawah 4 juta untuk rumah tapak, ya mereka belum pernah punya rumah, kemudian juga punya NPWP. Kita wajibkan harus punya NPWP. Berarti memang ini adalah
3 syarat utama ya, di mana gaji di bawah atau penghasilan di bawah 4 juta, lalu kemudian memiliki belum pernah memiliki rumah, dan satu lagi NPWP. Dan syarat yang terakhir itu harus menghuni rumah tersebut. Jadi tidak boleh dijual ya, Bu? Tidak boleh dikosongkan atau dikontrakkan atau disewakan. Sejauh ini Bu Lana, adakah memang pernah ditemui salah sasaran ataupun mungkin disalahgunakan oleh masyarakat hingga akhirnya nih syarat yang keempat ini diwajibkan sekali, yaitu harus dihuni dan tidak boleh mungkin sebelum 5 tahun tidak boleh dijual. Sebelum memang kita menemui sih beberapa kasus di lapangan yang begitu. Kalau begitu, dan itu pengawasannya gimana, Bu? Ada tindakan tegas. Jadi pemerintah menyurati ke bank pelaksananya supaya bank pelaksana menegur debitur tersebut. Jadi kadang-kadang memang dijawab bahwa belum pindah dengan berbagai alasan, kemudian akan pindah paling lambat bulan apa. Tapi ada juga yang ya sudahlah, saya dipindahkan saja ke KPR komersial, ada juga gitu. Oke. Jadi selanjutnya bagaimana pengawasan supaya tidak terjadi lagi hal-hal demikian yang akhirnya mereka menyalahgunakan rumah tersebut, Ibu? Kita rencanakan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengawasannya. Jadi akan lebih terpantau bagaimana mereka menghuni. Bagaimana bentuk memantaunya teknisnya, Ibu? Kunjungan langsung ke lapangan. Kunjungan? Mau nggak mau. Baik, dan kalau kita lihat di situ banyak dari mereka yang sudah mengambil nih ya, Bu ya, rumah-rumah tersebut. Nah, kita harapkan Ibu tadi 7 sampai 8 tahun kira-kira sudah lunas lah begitu ya. Mudah-mudahan. Meskipun tornya lama ya, tapi tergantung masing-masing apakah mereka tetap akan mencicil atau memilih untuk melunasi. Kalau mereka sudah bisa melunasi dalam waktu cepat nih, Bu, mungkin lebih cepat, entah dari mana lah mereka mungkin naik jabatan atau apapun itu pekerjaannya, mereka setelah 5 tahun bisa menjual? Setelah 5 tahun bisa menjual. Karena itu menjadi hak milik mereka seperti itu ya. Apalagi sih, Bu, kemudahan yang diberikan pemerintah terkait dengan hal ini? Ya, itu kan suku bunganya sendiri udah sangat murah dibanding suku bunga komersial. 5% ya? Itu 5% kan sekarang. Dulu itu waktu awal mulai FLPP 8,5%. Nanti mengikuti inflasi tidak, Bu? Kemudian 7,25%. Ya harusnya mengikuti. Harusnya tetap ini kan juga arahannya kan 5%. 5 tahun atau apa? Untuk yang 5% ini fix 5 tahun atau tetap untuk berapa? Tetap untuk selama masa tenor. Oke. Untuk DP benar yang satu? Nah, itu DP variatif karena dalam peraturannya itu tergantung kita serahkan ke bank. Jadi kalau saya pribadi lebih suka sebetulnya DP-nya agak besar supaya cicilannya mengecil. Kalau mereka punya DP lebih besar, pasti DP, mereka mau. Gitu. Pertanyaannya mereka punya tidak nanti? Dan kita kan juga memberikan bantuan uang muka. Betul. Jumlahnya 4 juta per kakak yang mengambil. Baik. Saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, ini tadi kalau kita lihat ini memang jadi angin segar kalau memang ini benar-benar terwujud kepada masyarakat. Nah, cuman kan Anda tadi mengatakan beberapa hal yang menjadi kendala ini, kalau saya melihatnya adanya komunikasi yang kurang baik berjalan antara dari pusat dan kepada pemimpin daerah. Nah, ini bisa Anda melihatnya juga seperti itu atau seperti apa? Mungkin ada solusi dari Anda juga melihatnya? Saya cuma ingin menambahkan aja semacam solusi lah ya. Artinya pemerintah pusat harus memberikan target kapan paket kebijakan ekonomi ini harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang tidak melaksanakan akan diberikan sanksi atau diambil alih otoritasnya untuk pemberian perizinan. Itu pertama. Yang kedua, masalah pertanahan supaya segera dibentuk ataupun dibuat itu peraturan masalah bank tanah untuk rumah murah. Bank tanah oleh pemerintah, bukan oleh swasta, karena yang ada selama ini bank tanah oleh swasta. Bank tanah oleh swasta ini justru mereka membuat harga tanah supaya menjadi naik, supaya tinggi. Nah, kalau oleh pemerintah, maka bank tanah ini akan menjadi stabilisator harga tanah di daerah tersebut. Karena tanah yang dimiliki pemerintah itu dilepas kepada pengembang yang mau membangun rumah murah dengan harga yang tetap murah. Sehingga harga tanah-tanah yang di sebelahnya pun nggak berani naik karena ada tanah yang sudah murah. Kemudian satu lagi, masalah pembiayaan. Pembiayaan sekarang ini agak sulit dari bank-bank ini. Nah, oleh karena itu saya usulkan, karena berdasarkan pengalaman, kredit motor itu lebih mudah di multifinance. Nah, saya harapkan lembaga pembiayaan seperti multifinance itu diikut sertakan di dalam
kerjasama pembiayaan FLPP. Pasti saya lebih talk-jar. Baik, menarik sekali. Dan di line telepon sudah ada yang akan bergabung bersama kita, Bapak Derek dari Papua. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, yang saya sampaikan kepada ya, halo, Ya Pak, selamat ya Pak, siang. kami mendengarkan. Iya, iya, ya. Begini, terima kasih atas penjelasan Ibu tentang perumahan, begitu. Jadi kebetulan kami dari Papua Barat. Baik. Ya, lanjut Pak, silakan. Kami dari Papua Barat. Kebetulan ada ini. Halo? Iya Pak, silakan. Kami mendengarkan Pak. Ya, jadi saya sebagai pemilik lahan gitu. Saya sebagai pemilik lahan, saya sementara ini sudah mengurus untuk menjadikan KPR. Baik, selanjutnya Pak. Terus yang saya kendalakan ini, yang jadi kendala untuk kami di sini lahan untuk pelepasan dari pertanahan itu yang menyebabkan kendala. Dari BPN kah? Bapak boleh mendengarkan dari telepon saja. Televisinya dikecilkan suaranya, Pak. Iya, ya. Jadi begini, saya sementara ini kendalanya di pertanahan, makanya kami urus semua administrasi di pemerintahan ini berbolak-balik begitu. Oke, jadi maksudnya masalah Anda di bidang pertahanan ini seperti apa? Apakah izinnya lambat sertifikat, atau sertifikat Anda? Oke. Izinnya lambat, terus kami. Anda belum mendapatkan sertifikat tersebut, begitu ya Pak, singkatnya? Gitu. Anda belum mendapatkan sertifikat? Iya, belum mendapatkan sertifikat supaya tanah itu bisa lepas untuk membangun begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Derek telah bergabung bersama kami dalam dialog Lunch Talk. Nih kalau kita lihat memang terkait dengan tadi pertanahan atau lahan yang dikatakan memang terkait dengan perizin. Ini nampaknya beliau memiliki tanah di Papua Barat sana yang memang yang menjadi salah satunya adalah yang sulit adalah sertifikat ini. Mungkin bisa jadi bahwa Pak Derek ini bisa menjadi salah satu ataupun pengembang yang bisa kerjasama juga dengan pihak pemerintah yang tanahnya mungkin bisa juga dibangun untuk menjadi satu program ini. Bu Lana, tanggapan Anda terkait hal ini? Sebetulnya kami juga sudah menyurati ke Kementerian ATR tentang masalah sertifikasi ini, karena memang keluhan dari kebanyakan pengembang adalah prosesnya yang agak lama untuk itu. Dan dalam rapat Menko Ekonomi kan juga sudah ada rapat koordinasi lintas kementerian ya untuk masalah kemudahan perizinan, dan ini juga salah satu. Apa jawaban dari ATR, Bu? Kementerian ATR? Ya biasalah jawabannya. Apakah akan mencoba untuk mempercepat. Akan mencoba untuk mempercepat. Tapi tentu dipush kan Bu, karena kan memang ini kan banyak sekali kendala di lapangan begitu. Oke, tanggapan Anda Pak Edi? Ya, menurut saya sih bukan agak lama urusan dengan BPN. Sangat lama sekali dan sangat mahal sekali. Dan ini bukan rahasia umum loh, ini memang kejadian. Dan kita dengar sendiri kan ada beberapa yang ketangkap oleh Sabar Pungli kan, baik di Jawa Barat, di Palembang baru-baru ini. Nah ini masalahnya ya oknum-oknum tadi. Jadi memang kayaknya sudah mendarah daging. Dari dulu masalah tanah mah memang seru ya, karena jadi memang harus tegas uang. Pak Menteri pun, Pak Sofian pun harus lebih tegas lagi. Baik. Kita ada telepon lagi, sekali lagi ada Pak Ade dari Jakarta. Pak Ade, selamat siang. Silakan Pak Ade. Selamat siang, halo. Halo. Iya Pak Ade, silakan. Halo. Halo. Iya, silakan. Kami mendengarkan, Pak Ade. Enggak, ini saya mau tanya. Saya kan kerja di Jakarta. Iya. Saya kerja di Jakarta, sementara asal saya kan dari Cilacap. Saya mau ambil LPPP, itu syaratnya katanya kan harus
kerja di daerah asal gitu. Oke. Maksudnya Jadi bagaimana, itu Pak? menjadi salah satu kendala Anda mendapatkan hal ini ya Pak? Iya, iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ade telah bergabung bersama kami. Nah, Ibu Lana, ini singkat saja ini kalau dilihat memang untuk mendapatkan hal ini ternyata masih ada juga nih syaratnya, harus bekerja di tempat tertentu ataupun ini di dalam. Sebetulnya sih enggak ya, asal dia bisa menunjukkan struk bukti, Mas. Kalau misalnya dia pekerja formal menunjukkan Slip gaji, gajinya dan sebagainya, itu sebenarnya nggak ada masalah kok. Oke. Jadi belum tentu yang rumah bahwa di Cikarang atau di Depok mereka yang bekerja di Depok. Jadi bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Dan untuk pekerja tadi yang dipertanyakan oleh Pak Ade adalah itu ternyata tidak ada ya, siapapun saja dengan pekerjaan apapun selama masih memenuhi ketentuan kriteria tadi itu di bawah 4 juta tadi bisa ya didapatkan. Seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah. Berarti Pak Ade mungkin Anda harus bertanya lagi serius kepada banknya atau kalau tidak Anda bisa menyampaikan saran ataupun kritik ataupun boleh tahu nggak bank yang mana nanti kita bisa juga. Itu dia. Nanti ini Bu, kalau ada aduan-aduan terkait dengan KPR yang mungkin ataupun mereka sulit untuk mendapatkan rumah ini mereka bisa tanya kemana Bu? Ke Bulana. Bisa ke kantor saya, bisa disampaikan juga bisa. Oke, langsung ke Kementerian PUPR. Bisa juga ke PPDPP itu PPDPP. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Oke, baik. Kita bisa ini tentunya kembali lagi ini semuanya pun mengharapkan ini menjadi rumah bagi masyarakat yang memang ingin memilikinya, dan ini akan menjadi angin segar jika memang program ini terwujud ya Bu ya. Terima kasih Bu Lana dan Pak Edi telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Ya pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv. Ya, atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.